Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini semuanya teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah dan ridhonya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di video Yunisa Fitri ya. Pada video kali ini temanin saya yuk masak-masak. Ini lagi bikin sup ya di pagi hari ya teman-teman. Alhamdulillah belajar konsisten untuk bikin video upload setiap hari di Facebook. Semoga aja Allah meridhai usaha yang saya lakukan. Di video kali ini saya lagi motong-motong wortel ya teman-teman. Ini saya kebetulan tadi pagi pergi ke pasar dan alhamdulillah bisa untuk masak pagi ini. Rencananya ini ke pasar tadi itu untuk belanja mingguan ya teman-teman. Berusaha untuk belajar belajar untuk bisa belanja mingguan sehingga kita tidak setiap hari ke warung, tidak setiap hari belanja yang mendukung kita menjadi boros seperti itu. Belajar untuk menghemat pengeluaran, belajar untuk mengatur keuangan, anggaran rumah tangga. Ini teman-teman setelah saya iris-iris kentangnya, wortelnya ya. Ini kan batu batu cabenya ini, batu gilingnya ini atau ulekannya ini kan habis saya menggiling bumbu untuk bikin sup. Jadi judulnya hari ini saya mau bikin sup apa itu tetelan sapi itu ya teman-teman. Sup wortel kentang ya ditambah sedikit tahu, dan ini saya iris-iris semua di atas batu ulekannya karena ini habis menggiling merica dan bawang putih ya teman-teman untuk bumbunya. Dan alhamdulillah pada video kali ini ya saya belajar juga untuk selalu belajar berbagi. Di sini saya pengen menyampaikan pada teman-teman semua, kira-kira ingin mengajak berdiskusi sebenarnya ya teman-teman. Jadi silahkan bagi teman-teman yang nonton video ini jangan di skip ya, tonton sampai selesai, sampai habis agar saya tambah semangat membuat video-video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang yang ada yang ingin di komen, silahkan di komen di kolom komentar sebagai bentuk support teman-teman untuk saya, dan saya sangat senang sekali ketika teman-teman mau berkomentar di kolom komentar, apalagi komen-komennya itu yang positif-positif ya, yang membangun, yang membuat saya semakin semangat untuk berkarya di dunia Facebook ini ya teman-teman. Nah, oke. Ini saya tadi udah merebus tetelannya ya, tetelan sapinya. Eh Kalau di Minang ini namanya gomok ya, gomok atau lemak-lemak sapi itu ya, teman-teman. Sekedar untuk kaldunya aja teman-teman. Yang lebih harganya lagian juga murah kan. Yang penting ada rasa-rasa sapinya gitu. Nah, jadi teman-teman, kira-kira seberapa penting sih kita berhemat? Jujur ya, selama ini saya tidak mengenal yang namanya hemat ya teman-teman. Saya sering mendengar dari orang-orang tua, dari nenek-nenek moyang terdahulu, dia selalu berpesan, berhematlah, berhematlah. Tetapi saya tidak menghiraukannya dan tidak mengindahkan perkataannya. Saya pikir ya, ngapain kita harus hemat, ngapain kita harus irit-irit gitu, harus menghemat uang seperti itu kan. Ternyata ya teman-teman, di usia saya sekarang udah 30 tahun barulah saya ingat dengan nasihat itu, dan ternyata itu adalah nasihat yang sangat baik. Tetapi pada saat itu posisinya saya tidak menanggapi dengan positif. Saya malah dongkol, saya malah enggak terima ya. Dia pikir saya ini apaan kok harus berhemat seperti itu, apa saya harus menahan nafsu, selera saya, keinginan saya, harus menahan hawa nafsu saya. Ternyata itu yang diajarkan di dalam Islam ya teman-teman. Kenapa kita memang harus mengendalikan keinginan kita, kita harus mengendalikan hawa nafsu kita agar diri kita ini menjadi sukses, pribadi yang sukses, pribadi yang terkontrol ya teman-teman. Kenapa? Karena ternyata setan itu kan bermainnya di hawa nafsu kita. Ketika kita memperturutkan hawa nafsu, ketika kita memperturutkan keinginan, di sanalah setan bekerja untuk mengerjakan kita teman-teman, agar kita selalu berada dalam kerugian seperti itu.
Alhamdulillah ya, di usia yang menginjak umur 30 menuju 40 tahun. Jadi teman-teman, kita itu apa namanya, harus selalu evaluasi diri, harus selalu kita harus muhasabah ya teman-teman, harus muhasabah diri. Jadi kenapa setelah usia bertambah, artinya kita harus semakin muhasabah diri, kira-kira kebaikan apa yang sudah bisa kita lakukan di usia segini. Jangan sampai nanti ditutup usia kita masih tergolong orang yang merugi ya teman-teman. Semoga aja Allah selalu membimbing kita, memberikan ilmu yang terbaik untuk kita, memberikan ilmu-ilmu yang akan menuntun kita ke akhiratnya Allah ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, jadi kita tuh memang kalau saya kekurangannya bagaimana cara berhemat, saya tidak tahu caranya, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai mempelajarinya. Ternyata cara berhemat tuh gampang ya teman-teman. Kita hanya perlu mencatat setiap pengeluaran ya. Kemudian kita memang sih tidak seluruhnya pastinya kita bisa mencatatnya ya teman-teman, tapi kita usahakan untuk konsisten, untuk belajar menyisihkan sedikit waktu kita untuk mencatat pengeluaran anggaran rumah tangga kita ya, belajar setiap hari. Nah ini ya teman-teman, tadi saya sebelum bikin sup saya sudah bikin gulai paku ya, gulai pakis dicampur udang basah juga. Dan alhamdulillah ini udang saya beli di pasar tadi seharga 25.000 satu seperempatnya ya, 25.000. Dan tetelan tadi cuman saya minta 10.000 aja, dan pakisnya ini satu ikatnya cuma 5.000. Dan alhamdulillah hari ini menunya adalah pakis dan udang ya teman-teman. Cuman ini videonya ya teman-teman udah lewat ya teman, editnya baru sekarang sempatnya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini lanjut, udah pada makan ya, udah pada masak, jadi tinggal makan. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi intinya sebegitu penting ya, ini sudah menit ke-7 ya teman-teman. Jadi intinya di sini pesan saya adalah bagaimana kita harus evaluasi selalu budgeting kita, anggaran rumah tangga kita, agar kita tidak terjerumus kepada hutang, apalagi terjerumus pada hutang riba karena kelalaian kita dalam mengatur anggaran. Karena Allah sudah memberikan rezeki itu sesuai kadar kita, kebutuhan kita Allah berikan teman-teman. Cuman hanya saja kita kurang mensyukuri, kurang memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima teman-teman. Yaitu semua itu bisa kita lakukan dengan ilmunya teman-teman. Jadi kalau kita masih kurang ilmunya, yuk mari kita tambah ilmu yang dimana kita kurangnya, seperti itu. Kalau saya kurangnya di ilmu budgeting, ilmu anggaran, seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.